Aduh, Om Sekarang Yusri. kita nih kayaknya bawa helm. Yoi. Ngapain nih? Kan hari ini ada Vespa World Day, Om. Wow, Gitu. Om sama nih. Yoi, kapan Jadi, datang? Kemarin. Saya baru tadi pagi. Tadi pagi lah, luar biasa. Gitu. Sebentar. Ini kedatangannya apa nih? Pribadi, karena hobi, atau karena sesuatu? Kalau nggak salah, Anda kan di Jasa Raharja kan? Iya. Om, Jasa Raharja begitu luar biasa saat sekarang. Nah, saya kan selain memang penghobi Vespa juga, saya punya Vespa tahun 66 heritage dari orang tua saya. Iya, tahu tuh. Kebetulan Waktu saya Anda juga kuliah di tuh masih ada? Masih. Yang tahun 66 tuh? Masih, Wah, Om. ini memang Vespa ini, Om, Itu. ini luar Nah, biasa. kemudian kerja di Jasa Raharja, udah 20 tahun lebih. Wah. Jadi memang udah nurani, kita datang ke acara komunitas sambil menggaungkan arti keselamatan berlalu lintas. Dan JR melindungi pengguna jalan. Sekaligus hobi Yes. berikut karena keberadaan Jasa Raharja Iya. di dalam Vespa World Days ini. Iya. Kepentingan Jasa Raharja. Pak Dirut udah gabung di sana. Oh, ini udah mau duluan? nyusul. Wah. Gitu, Om. Ngomong-ngomong, Sambil mana siap-siap Vespa? kita, Om. Sambil Iya. siap-siap nanti Iya. tunggu. Yoi. Ngomong-ngomong, Anda harus cerita banyak nih tentang Jasa Raharja karena sekarang itu luar biasa nih. Hampir di Alhamdulillah. setiap kecelakaan selalu ada. Ya, saya kepengen tahu banyak nih. Ya harapannya sih nggak banyak kecelakaan gitu ya. Iya, Cuma saya mau juga nggak mau berharap kita. begitu di dalam Betul. pekerjaan saya juga berharap nggak ada kecelakaan Betul, begitu. Sama betul. sebenarnya kita ini. Iya, sambil kita Kayaknya siap-siap, Om. Siap. Anda naik Vespa mana ini? Yang ini, Om. Ah. Yang ini masih gue tabung dulu, Om. Oh, siap. Om, Yes. parkirnya siapa yang parkir? Aduh, ini kayaknya pas yang Ini habis bahaya loading banget nih, Om. Yang Bahaya banget nih. Tadi kan posisi loading, begini. Om. Nih coba nih. Iya. Jatuh nih, Om. Aduh. Saya taruh pakai satu tangan jatuh nih, Om. Iya, iya. Nggak boleh dia begini. Dia harus posisi gini ya. Ah. Ini yang Kayak loading, begini Om. berat. Benar. Dia berat. Tapi kalau begini, saya sentuh begini aja dia. Apalagi kalau ada anak kecil atau apa ya. Jaga-jaga, Om ya. Iya. Jatuh nih motornya. Jatuh. Tabrak begini jatuh. Tapi kalau posisi begini, ini aman. Ini Om Yusri emang ahli safety, Nah, jadi ahli safety parkirnya- banget nih bener. Nanti kita ngobrolin juga soal safety ya Om ya. Siap, Bagi-bagi siap. ilmu Om. Nah Om, tadi kan Om nyebutin preemptif, preventif. Om kan banyak bergerak di situ ya, di area itu. Nah itu kan penting banget Om. Ya, lebih baik kita mencegah daripada orang menjadi celaka. Nah, gue sendiri udah pegang SIM pas 17 tahun, punya KTP, ngajuin SIM, tes, murni Om. Murni, SIM gue asli, nggak diambil di apotik. nah makanya bisa jadi, ya kan gitu. Gue selama ini mungkin udah 20 tahun lebih ya bawa motor. Mungkin ada yang salah, ada yang kurang. Nah, gue pengen belajar nih dari Om. Ilmu Om bisa kita sharing juga nanti sama yang lain. Siap. Bagi-bagi ilmu supaya kita selamat semua. Siap. Amin. Nah, Oke. boleh Om ya? Bagi Oke, tips. Om, terima kasih. Ini sekarang Anda memancing saya untuk saya berbuat pahala nih sebenarnya. Karena saya ngomong soal kebajikan, soal Iya. keselamatan, Iya. gitu ya. Ih, bagus nih Om. Ini kebetulan karena kita tahu jumlah kecelakaan begitu tinggi. Orang menganggap keberadaan mereka di jalan raya menggunakan sepeda motor atau menggunakan kendaraan bermotor itu hanya semata soal keterampilan. Betul. Orang mengatakan begitu. Soal ketertiban yang memang selalu disosialisasi, diedukasikan secara publis begitu, mereka punya paradigma sendiri. Ketertiban terkait dengan peraturan, Ya. mereka selalu mengatakan kalau ada polisi. Kalau nggak ada nggak ada polisi, mereka bodoh amat. Rambu-rambu itu kadang nggak dilihat ya. Yang kedua, paradigma mereka berada di jalan raya soal keterampilan. Naik motor di sirkuit, yes keterampilan. Naik motor di jalan yang notabene ruang publik dengan komponen-komponennya, dengan variabel faktornya banyak. Dan banyak Itu bukan orang soal juga yang pakai keterampilan. bareng-bareng kan. Nah, bukan soal keterampilan. Ada yang sakit, ada yang ngantuk, ada yang mabuk, ada yang baru bisa bawa motor saat itu. Iya. Ada yang stres atau lagi dikejar-kejar orang karena motor curian. Belum Ada. bicara etika ya. Dan mereka berada di belakang kita, di depan kita, Iya. atau yang sedang ngejar ke rumah sakit karena keluarganya sakit. Kepentingannya Iya. macam-macam. Dan mereka ada di samping kita, di depan kita, dan lain-lain. Artinya apa? Naik motor itu bukan di jalan raya bukan soal keterampilan saja, Oke. tetapi keterampilan mutlak harus diperlukan sebagai bagian
legitimasi dia untuk berada di jalan raya. Oh, Halus itu. Tapi ketika di jalan raya yang perlu mereka lakukan adalah semua adalah about behavior, mindset. ya, ya, ya. Oke, kita ngomongnya panjang ini, mungkin Ya. kita pilah-pilah. Saat sekarang yang paling penting, yang gampang-gampang, banyak kecelakaan di jalan raya karena orang gagal mengantisipasi. Ya, Mengantisipasi bahaya yang ada di depan, kiri, kanan, belakang. Terus kedua, dari keterampilan, kita akui, maaf, punten. Om bisa karena biasa kan? Om Betul. terampil, dan saya dengar pernah ngebut-ngebut juga, kan cuma waktu karena muda kebiasaan. dikit-dikit Om. Dulu gitu. Mungkin nggak pakai lampu pun jalan dulu. Nah, mereka menganggap itu soal keterampilan itu. Nah, padahal keterampilan mereka diperoleh dari kebiasaan, bukan dari pengetahuan. Kalau sesuatu yang menyangkut high risk itu harus berbasis dari pengetahuan. Nah, kita yang paling gampang deh, yang paling sederhana nih Om, cara ngerem. Kapan ngerem, Iya. di mana ngerem, rem belakang, rem depan, kapan? Ini ada 2 rem, Iya, motor ada berapa rem? Orang mungkin agak bingung. Mereka akan spontan menjawab 2 rem. Padahal ada 3 rem betul. yang namanya Engine brake. Yes. Engine brake di Matic begini. Ini Matic, Om punya Matic kan? Matic juga. Nggak ada engine brake. Ya. Orang bilang. Padahal engine brake itu ada ketika dia tutup gas, Betul. itu engine brake. Yes. Kalau motor manual, selain tutup gas masih bisa dipindahin. Ya. Jadi kalau ditanya, itu 3 engine brake. Ada 3 pengereman. Kapan kita harus ngerem? Nah, saya ingin memberikan informasi dulu. Kapan kita harus ngerem, itu sangat bergantung dengan kecepatan. Ya. Pergerakan. Kalau kecepatan 30 ke bawah, 40 ke bawah gitu, kita cukup menggunakan rem belakang saja. Kalau di sini di kiri, rem belakang saja. Kenapa? Dengan rem belakang tadi kemampuannya tidak terlalu tajam dan pengeremannya juga harus halus. Ya. Kemudian kalau sudah 30 ke atas sampai zona 80, dua-dua Nah, kombinasi. kalau rem belakang doang kenapa tuh Om nanti? Nah, kalau kita ngerem belakang pada kecepatan relatif tinggi 40 ke atas, ada kemungkinan roda belakang gampang ngunci, ngeblok. Oke. Kalau motor tersebut tidak pakai ABS, ini kan belum ada ABS. Betul. Anggap aja motor-motor sebagian belum ABS, mayoritas kan belum ABS. Ya. Nah, kalau kecepatan tinggi kita rem begini, maka roda belakang akan ngunci. Ngunci. Pada saat itu, roda belakang itu lagi ditumpu dengan bobot motor. Sehingga pengereman sekecil apapun bisa membuat roda belakang terkunci, dan saat terkunci roda belakang akan terseret. Terseret itu yang namanya slip. Ya. Nah, ketika slip, roda yang slip selalu ke depan. Oh. Ngepot dia. Buat orang yang suka-suka ngebut asik itu. Tetapi buat orang-orang yang tidak terbiasa yang Dan nggak punya skill untuk keterampilan tadi ya. Buang jatuh. Udah Kaget kan? Dia fatal rem itu. langsung. Itu dia, itu yang kalau pertanyaannya. Jadi bagaimana caranya? Harus dua-dua. Dua-dua Oke. itu gimana? Pertama, halus harta. 2, sehingga roda yang tadi bobot kendaraan itu bertumbuh pada roda belakang. Kalau 2-2 dia akan levelize, baru ngerem 2-2. Oke. Jadi kan tadinya begini agak nubing. Terus ada. Jadi tekanannya bisa imbang. Iya, Belakang. jadi level traksi Oke. atau terkait dengan cengkraman pun akan imbang, balan depan dengan Ya, belakang. ya, Nah, ya. pada saat itu waktu bergerak, dia lebih bertumpu ke belakang kayak speedboat kan, Ya. angkat gitu karena bobot bertumpu pada Ya, belakang. ya, ya. Oleh karena itu dengan adanya pengereman roda depan sedikit halus, maka roda depan akan turun dan pada saat turun itu baru dua-dua. Ya. Dua-dua. Begitu cara. Wow, ini sebenarnya basic ya. Basic, Tapi tetapi- kalau nggak kuasai bisa fatal. Nah, di situ kita perlu latihan, tetapi harus dibangun dengan pengetahuan. Yes. Nah, sekarang soal rem. Tadi kan teknik tuh, Ya. kapan gitu ya. Rem itu fungsinya apa? Mungkin 1 sampai 10 orang kita tanya, mereka akan menjawab untuk berhentiin motor. Nanti saya coba praktekin sebelum saya jawab. Berhenti nggak motor itu saat saya rem seketika? Ya. Atau Om udah mulai nanya nih, kalau saya rem kuat-kuat, motor berhenti nggak? Lari 40 deh. Begitu saya rem kuat-kuat, remnya bagus, aspalnya bagus, bannya bagus, berhenti nggak motor itu seketika? Belum tentu sih. Belum tentu. Kenapa?
Bisa Karena jadi bobot kendaraan, kita aja lari. kondisi jalan juga misalnya dia Anggap berpasir. aja bannya bagus, Ya. aspalnya bagus, semuanya bagus. Lari 30. Saat saya rem kuat-kuat, motornya berhenti nggak? Nggak bobot. Iya. Karena Faktor dorongan bobot, rem ya. itu. Kita berat 70-80. Lari saya suruh berhenti. Lari paling 10 km per jam ya. Iya. Kita lari. Saya bilang berhenti, bisa nggak berhenti seketika? Pasti guduk-guduk gitu Ya. kan. Jadi kalau saya tanya rem fungsinya apa? 1 sampai 10 biker pasti ngejawabnya berhentiin motor. Faktanya enggak. Jadi sebenarnya rem itu apa sih? Ini basic nih. Iya, iya, iya. Nanti baru kita ngomong soal rem selanjutnya, tekniknya. Nah, ini asli nih keren banget nih. Basic, tapi kalau kita nggak kuasai, fatal. Itu kan pengetahuan Gitu. tuh kan, Nah. bukan skill. Tapi Om, by the way, kita udah ditunggu nih Oh iya. sama bos-bos kita nih di sana. Iya. Nah, kita sambil prepare, sambil Om nanti bisa kita ngasih induction juga ke saya nih. Kira-kira tadi pengereman atau apa gitu. Setuju. Sambil jalan. Nah, sambil jalan, tolong Om, lihat saya ya. Setiap saya manuver, selain kaca spion, saya selalu menoleh. Ini kaca spion ya? Ini kaca spion, Bukan gantungan kunci ya? bukan gantungan kunci. kadang Jadi, kadang ada yang Tolong cuma nih, jadi nih. aksesoris doang, nggak dipakai Nah, Om. Ini harus di setel sedemikian rupa. Oke. Di setel, di mana kita dengan lirikan kita bisa melihat jangkauan besar. Ya. Tapi perlu diingat, jangan terlalu percaya dengan kaca spion ini. Ketika Anda sudah mau manuver, cek belakang aman, kasih sen. Ya. Setelah sen, jangan eksekusi. Menoleh ke kanan Oke. untuk memastikan blind spot Anda. Ya, ya, Jadi ya. Om noleh begini. Jadi Karena pastikan kenapa? situasi semua under control lah Om ya. Kenapa? Kita 1 meter antisipasi. dari Om aja, kita lihat nih sini ya. Ya. Berdiri ya. Coba Om pegang duduk biasa. Oke. Berdiri begitu kayak gitu ya. Coba nih, lihat udah di start. Ya, sudah. Nah saya berdiri di sini. Ya. Naik motor lagi. Om bisa lihat saya nggak? Melihatnya ngelirik kan? Iya. Nah, bisa lihat saya nggak? Cuman tangan Om doang. Di sini kan? Iya. Apalagi Oh, begini. hilang udah. Udah hilang. Hilang. Jaraknya cuma 1 meter. Ya. Caranya bagaimana kalau Om lihat aman, tahu-tahu Om belok? Karena aman. Ya. Saya kenceng dari sini. Nggak Bisa. antisipasi Jadi habis. caranya Om noleh dulu. Nanti waktu kita jalan sana, kita coba lihat, kita lakukan itu. Kita Siap. praktis. Siap, siap. Sip. Sip. Oke, Om. Oke. Aduh. Alhamdulillah. Mantap. Om, tar dulu. Iya. Om jangan buka dulu. Oh. Saya masih ada yang mau ditanyain nih. Oh. Nah, Om, terkait dengan tadi pengereman nih, saya masih mau lebih tahu lebih dalam lagi yang baiknya pengereman seperti apa, biar juga viewer bisa dapat pencerahan dari Om Yusri langsung nih. Gimana nih Om masalah pengereman? Iya. Penting sekali memang pertanyaan itu ngerem karena semua pabrikat juga fokus dengan teknologi rem karena teknologi rem ini tujuannya untuk membantu mengurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para biker. Oh, oke. Jadi pertanyaan itu sangat penting sehingga para pembalap top dunia mobil ataupun motor selalu mengatakan teknik yang paling sulit dilakukan oleh para biker atau pengemudi adalah mengerem yang benar. Iya. Kalau ngerem gampang, nggak akan ada kecelakaan. Cet, berhenti. Ada orang nyebrang, berhenti. Faktanya gagal semua. Bahkan sebelum ngerem mereka udah sebelum itu mereka udah jatuh dan lain-lain ya. Iya. Nah, yang saya tahu tuh pada batas-batas kecepatan tertentu tuh kita mungkin nggak mesti menekan rem yang belakang atau yang depan atau yang harus dua-dua. Nah itu kan ada teorinya tuh. Bener, ada prosedurnya. Biar viewer juga bisa paham Bener. nanti tuh ya. Oke. Kita sama Om Yusri. Boleh Iya. didemoin nggak Om? Baik, saya akan coba nanti tapi sebelumnya saya seakan-akan mengasumsikan kecepatan normal dulu. Oke.
normal, maksud saya di bawah 30. Saya melakukan pengereman di mana, terus kemudian habis itu saya akan coba di atas 30 dan saya akan ngerem di situ. Oke. Dan sebelumnya saya akan minta juga Om Arwan jadi breaking point saya. Wow. Berdiri di situ, berdiri nanti itu akan jadi titik saya ngerem. Titik saya ngerem. Berhentinya mungkin nggak di situ. Mungkin nggak berhenti di situ saya. Okay. Berhentinya mungkin di dadanya Om Arwan. Sorry. Lewatin Om Arwan. Kan ini breaking point gitu ya. Dan nah, di mana dalam kecepatan 30 saya lakukan pengereman belakang saja. 30 ke bawah. Kemudian di atas 30 saya akan 22. Terus mungkin pertanyaan yang lain adalah kalau mau saya demo, bagaimana kalau saya tidak melakukan prosedur itu? Oke. Gitu kan? Ya, ya, ya. Bagaimana? Nanti kita lihat ya. Juga nih. Siap. Tapi buat viewer saya rela jadi breaking point. Siap. Tos dulu. Oke. Belum, ya, Om Arwan di situ ya. Oke, Om. Jadi saya laju dari sana ya. Siap. Iya, saya rem. Ini karena kecepatan saya 30. Saya menggunakan rem kaki, rem belakang saja. Ini Om Arwan, saya ngerem pakai ini saja. Itu jaraknya segitu tuh. Ya, dalam kecepatan 30, mungkin sekitar 2 meteran. Ya. 2 meteran ya. Ya, 2 meteran. Nah, sekarang saya akan melaju sedikit. Saya ngerem 22. Oke. Saya jadi breaking point tetap lagi, di Om, situ. ya. Siap. Dan dengan kecepatan mungkin karena jarak kita pendek, kita 40 ya. Ya. Saya akan ini 40. Anda lihat bagaimana Pak Om Arwan begitu pakemnya. Dan lebih cepat daripada yang pertama. Kecepatan tadi. lebih cepat dan lebih akurat jaraknya. Nggak sampai 1 meteran. 1 meteran. Ya. Karena kenapa? Dua-dua saya lakukan pengereman. Tapi kalau kenapa tadi 30 ke bawah hanya ini untuk menghindari terjadinya cengkraman yang terlalu kuat, motor bisa jatuh karena ngeblok gitu. Lebih-lebih motor yang tidak menggunakan ABS seperti ini kan. Nah, itu viewer bisa lihat tadi perbedaan antara satu rem belakang dengan rem depan ketika kita menggunakannya di waktu yang tepat dengan kecepatan yang tepat jauh lebih efektif dan lebih safety tentunya, Om ya. Betul sekali. Dan yang paling penting adalah kaki kita biasakan yang duluan turun kaki kiri. Oke. Untuk apa? Agar ketika kita berpindah motor yang lain, di mana remnya ada di kaki, maka prosedur pengereman yang benar berdasarkan kecepatan tadi masih tidak canggung buat kita. Gitu, kaki kanan tetap di atas dan kita gunakan rem. Tapi kalau kita sembarangan dan tidak membiasakan, ini akibatnya buruk. Bisa-bisa waktu kita berhenti tadi hanya mengandalkan satu rem saja, rem depan. Karena kenapa? Kaki kanannya lagi di bawah. Betul. Dan akhirnya jatuh dia. Gitu. Kita dengarkan tadi viewer apa yang disampaikan oleh Om Yusri ya. Penting buat safety kita di jalan.